media konkret kami mengenai jenis-jenis pengawasan. Sebelum ke pemaparan materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lidwar Tresna Sanubari dengan NIM 2024 15 10 171. Perkenalkan, nama saya Hilma Aini Mardotila dengan NIM 2024 1510 220. Perkenalkan, nama saya Diani Puspa Lestari dengan NIM 2024 1510 148. Perkenalkan, nama saya Fani Zakia dengan NIM 2024 1510 100. Perkenalkan, nama saya Naida Mima Juliartini dengan NIM 2024 151 0159. Baik, di sini yang pertama yaitu ada pengawasan preventif. Nah, pengawasan preventif ini merupakan suatu strategi pengawasan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya masalah atau penyimpangan sebelum aktivitas atau proses organisasi itu dilaksanakan. Artinya itu, pengawasan ini dilakukan sejak tahap perencanaan sebelum pekerjaan berjalan agar kegiatan yang dilakukan sesuai dengan standar, prosedur, dan juga tujuan organisasi. Lalu yang kedua, itu ada pengawasan korektif. Nah, pengawasan korektif ini merupakan pengawasan yang dilakukan setelah terjadi masalah atau pelanggaran untuk memperbaiki kesalahan dan mencegah agar tidak terulang kembali di masa depan. Adapun tujuan pengawasan korektif yaitu yang pertama, memperbaiki kesalahan atau pelanggaran yang terjadi. Yang kedua, menghilangkan penyebab masalah. Lalu yang ketiga, mencegah agar masalah yang sama tidak terulang kembali. Baik, selanjutnya yaitu ada pengawasan interaktif. Nah, pengawasan interaktif ini adalah bentuk pengawasan di mana atasan dan bawahan itu saling berkomunikasi secara aktif. Dalam pendekatan ini, tidak hanya atasan yang mengarahkan, tetapi bawahan juga diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat, memberi masukan, dan melaporkan kondisi di lapangan. Kemudian tujuan dari pengawasan interaktif ini itu adalah untuk menciptakan proses pengawasan yang lebih terbuka dan partisipasif antara atasan dan bawahan. Melalui komunikasi yang berlangsung dan terus-menerus, pengawasan ini bertujuan bahwa setiap tugas itu harus dijalankan sesuai dengan rencana sekaligus memungkinkan identifikasi masalah secara cepat. Selanjutnya yang keempat ada pengawasan internal. Pengawasan internal adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh orang-orang di dalam organisasi sendiri. Biasanya dilakukan oleh bagian atau tim khusus yang bertugas mengontrol jalannya kegiatan di organisasi. Tujuan pengawasan internal adalah untuk memastikan seluruh kegiatan di dalam organisasi berjalan dengan efisien dan efektif. Sumber daya digunakan dengan baik, serta semua aturan dan prosedur dipatuhi. Dengan adanya pengawasan ini, organisasi dapat meminimalkan kesalahan, mencegah penyimpangan, dan memastikan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal. Selanjutnya yang kelima itu ada pengawasan eksternal. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh pihak di luar organisasi, seperti pemerintah atau lembaga audit independen. Tujuannya ini untuk menilai kinerja organisasi secara objektif dan independen, terutama dalam hal keuangan, operasional, dan kepatuhan terhadap peraturan. Selain itu, pengawasan eksternal juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas karena hasil penilaian biasanya diumumkan ke publik, sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Baik, yang selanjutnya itu ada pengawasan pembandingan. Pengawasan pembandingan adalah bentuk pengawasan manajerial yang dilakukan dengan membandingkan kinerja suatu organisasi, unit, atau proses dengan standar terbaik, baik dari dalam maupun luar organisasi. Tujuannya adalah untuk menilai apakah kinerja sudah optimal dan menemukan cara untuk memperbaikinya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.